Anda mungkin sering mendengar ungkapan uang adalah raja. Namun, pernahkah Anda berpikir, siapa sebenarnya yang memegang kendali atas uang, lahan, dan kekuasaan di Amerika? Di balik layar, ada pergerakan kekuatan yang mengendalikan triliunan dolar, lahan seluas negara, dan bahkan data pribadi kita. Ini bukan sekadar teori konspirasi, melainkan sebuah analisis mendalam tentang bagaimana berbagai bentuk kendali ini telah berevolusi sepanjang sejarah. Mulai dari kepemilikan lahan, uang, korporasi, hingga utang negara. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak-jejak kekuasaan ini dan mengungkap siapa yang sesungguhnya mengendalikan negara. Pada abad ke-19, kepemilikan tanah adalah puncak dari kekuasaan dan cara utama untuk menguasai suatu negara. Ini terbukti dari kebijakan seperti Pacific Railway Act of 1862, di mana Kongres Amerika memberikan 174 juta hektar lahan publik kepada perusahaan kereta api Union Pacific dan Central Pacific. Lahan yang membentang ribuan kilometer ini menjadi sumber kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bagaimana kekuasaan itu disalahgunakan. Para petinggi Union Pacific mendirikan sebuah perusahaan konstruksi bernama Kredit Mobilier, dan diam-diam memberikan saham diskon atau bahkan gratis kepada para anggota Kongres dan pejabat penting. Imbalannya, mereka mendapatkan undang-undang dan pendanaan yang menguntungkan. Ketika skandal ini pecah pada tahun 1872, terungkaplah bagaimana hibah lahan dapat mempengaruhi politik dan memberikan kendali korporat total atas wilayah baru. Amerika menguasai ekonomi lokal dan politik. Pemilik pribadi, misalnya, mengendalikan 1,3 miliar hektar, atau sekitar 60% dari total lahan di Amerika Serikat. Nama-nama seperti keluarga Emerson yang menguasai lebih dari 2,4 juta hektar, atau John Malone dengan lebih dari 2,2 juta hektar, mungkin belum pernah Anda dengar. Bahkan, para CEO teknologi seperti Bill Gates telah membeli lebih dari 200.000 hektar lahan pertanian di 18 negara bagian. Di Nebraska saja, perusahaan Gates Mount Edna Farms LLC mengendalikan lebih dari 20.000 hektar. Kepemilikan lahan yang masif ini menimbulkan kekhawatiran serius. Jika sebagian dari lahan ini menjadi bebas pajak dan berubah menjadi nirlaba, pendapatan pajak properti di wilayah sekitarnya akan hancur, yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada sekolah dan layanan publik. Jadi, mereka yang memiliki tanah dalam jumlah besar masih memiliki kekuatan untuk mengendalikan distribusi uang pajak, penentuan distrik pemilih, dan alokasi sumber daya. Jika lahan adalah sumber kekuasaan asli, maka kredit adalah evolusinya. Kekuatan ini tidak hanya menguasai Amerika Serikat, tetapi juga seluruh dunia. Kisah asal-usul kredit ini mungkin terdengar seperti konspirasi, tetapi kenyataannya tidak demikian. Pada November tahun 1910, sebuah pertemuan rahasia para bankir Amerika, dipimpin oleh JP Morgan, National City, dan First National Bank of New York, berlangsung di Jekyll Island. Tujuan mereka adalah menciptakan Federal Reserve Act untuk mengendalikan pasokan uang di Amerika. Ungkapan terkenal yang sering dikaitkan dengan Mayer Amschel Rothschild yang mengatakan, "Izinkan saya untuk menerbitkan dan mengendalikan uang suatu bangsa, dan saya tidak peduli siapa yang membuat undang-undangnya," dengan jelas menggambarkan kekuatan bank sentral. Namun, meskipun banyak teori konspirasi, keluarga Rothschild tidak pernah memiliki kendali langsung atas The Fed. The Fed justru dimiliki oleh bank-bank komersial Amerika yang lebih kecil. Ketika Kongres mengesahkan undang-undang tersebut pada Desember tahun 1913, 12 bank cadangan regional diciptakan dengan kekuatan super, yang disebut perbankan cadangan fraksional. Sistem ini memungkinkan bank untuk menyisihkan hanya sebagian kecil dari simpanan Anda, dan meminjamkan sisanya kepada orang lain. Bagaimana cara kerjanya? Hingga Maret tahun 2020, jika Anda menyetor Rp1.700.000, bank Anda bisa meminjamkan Rp1.500.000 dari uang Anda, sementara Rp200.000 sisanya disimpan. Namun, pada Maret tahun 2020, The Fed menurunkan persyaratan cadangan menjadi 0%,
artinya bank dapat meminjamkan semua yang Anda setorkan, tentu saja di bawah panduan The Fed. Hari ini, Bank Sentral Amerika, The Federal Reserve, memiliki neraca lebih dari 97 triliun rupiah. Mereka mengendalikan suku bunga hipotek, kredit korporat, dan daya beli gaji kita. Presiden Amerika bahkan tidak memiliki wewenang untuk mengendalikan The Fed atau memecat pimpinannya. Jadi, tidak heran jika beberapa orang berpendapat bahwa jika segelintir bank dapat menentukan siapa yang menciptakan dolar dan berapa banyak, itulah salah satu cara untuk mengendalikan sebuah negara. Jika bank mengendalikan uang, siapa yang mengendalikan pasar saham Amerika? Jawabannya terletak pada Trinitas Suci, BlackRock, Vanguard, dan State Street. Banyak spekulasi beredar tentang BlackRock, yang sering digambarkan sebagai robot yang mengendalikan lebih banyak kekayaan daripada negara manapun di dunia. Klaim bahwa tiga besar ini memiliki pasar saham memang salah dan benar pada saat yang sama. Salah, karena sebagian besar uang yang mereka kelola adalah milik investor sehari-hari. Mereka hanya mengelola uang kita, bukan memilikinya secara langsung. Namun, benar bahwa mereka memiliki kekuatan dan kendali yang sangat besar. Mengapa kekuasaan mereka begitu nyata? Mereka tidak bisa begitu saja memecat CEO perusahaan. Namun, mereka memiliki hak suara untuk memilih anggota dewan direksi, dan orang-orang ini yang pada akhirnya membuat keputusan penting. Dengan sekitar 373 kuadriliun rupiah di bawah manajemen dan hak suara proksi atas sekitar 90% saham Amerika, ketiganya adalah pemegang saham utama di 95% perusahaan Amerika. Ketika dana investasi Anda, seperti reksadana atau ETF, perlu memberikan suara, mereka akan menyerahkannya kepada salah satu dari tiga raksasa ini untuk memberikan suara proksi Anda. Proksi hanyalah izin hukum yang Anda berikan kepada mereka untuk memberikan suara atas nama Anda. Jadi, meskipun tiga besar tidak secara teknis memiliki pasar saham, kekuatan suara mereka memiliki bobot yang sangat besar. Jika bank dan korporasi dapat meminjam uang dalam jumlah tak terbatas, dan negara juga dapat melakukan hal yang sama dengan menjual obligasi, lantas kepada siapa utang Amerika? Pada akhir tahun 2024, utang federal Amerika mencapai lebih dari 582 kuadriliun rupiah, atau sekitar 120% dari PDB-nya. Dari 471 kuadriliun rupiah utang publik, investor asing di negara lain memiliki sekitar 127,5 kuadriliun rupiah, termasuk 29 kuadriliun rupiah yang terbagi antara Jepang dan Tiongkok. Meskipun sering terdengar rumor bahwa Tiongkok dan Jepang bisa menjatuhkan Amerika dengan menjual semua obligasi mereka, ini tidak mungkin terjadi. Menjual begitu banyak obligasi akan menjatuhkan harganya, menaikkan suku bunga secara drastis, dan pada akhirnya akan menghancurkan nilai kepemilikan mereka sendiri. Ironisnya, semakin banyak obligasi Amerika yang dimiliki suatu negara, semakin erat ekonomi mereka terikat pada nasib ekonomi Amerika. Kenyataannya, pemegang utang publik terbesar adalah Federal Reserve itu sendiri, dengan lebih dari 97,2 kuadriliun rupiah utang ini, juga dimiliki oleh investor, seperti dana pensiun, bank, dan perusahaan asuransi. Jadi, jika Anda memiliki obligasi, Anda secara tidak langsung memiliki sebagian dari masa depan pendapatan pajak Amerika. Masalahnya, pada titik tertentu, investor mungkin tidak ingin meminjamkan uang kepada Amerika karena utangnya dianggap berisiko. Para ekonom sepakat bahwa utang federal Amerika berada di jalur yang tidak berkelanjutan. Semakin banyak uang yang dicetak dan obligasi yang dibuat, Amerika harus semakin sering memberikan insentif kepada investor dengan suku bunga yang lebih tinggi, yang akan membebani negara dengan biaya bunga yang lebih besar. Jika kita bisa mengubah sistem dengan memilih orang yang tepat, mengapa itu sangat sulit? Jawabannya ada pada kekuatan uang dalam politik. Pada tahun 2024, 100 keluarga miliarder membelanjakan rekor 42 triliun untuk pemilu federal, atau sekitar 1/6 dari total pengeluaran. Pemberi dana individu terbesar menyumbangkan 40,5 triliun rupiah, dengan kontribusi Partai Republik melampaui Demokrat sekitar 2/1.
Nama-nama seperti Miriam Madison dan Timothy Mellon menyumbangkan ratusan triliun rupiah untuk kampanye Partai Republik. Di sisi Demokrat, George Soros dan Yayasan Open Society-nya menghabiskan setidaknya 2,3 triliun rupiah untuk berbagai organisasi. Titik pentingnya adalah, sistem ini mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk mempengaruhi siapa yang mencalonkan diri, bagaimana segala sesuatu berjalan, dan siapa yang pada akhirnya menjadi pemenang dan pecundang. Kekuatan ini menciptakan lingkaran setan yang sulit ditembus. Setelah menelusuri semua bentuk kekuasaan ini, dari lahan, uang, korporasi, hingga utang dan politik, kembali ke pertanyaan awal, siapa yang mengendalikan dan memiliki Amerika? Jawabannya bergantung pada nilai yang Anda anut. Tidak ada satu orang pun yang mengendalikan semuanya. Ada yang mengejar kendali politik, ada yang mengincar kendali ekonomi, dan ada pula yang memprioritaskan kendali sosial. Namun, semua bentuk kekuasaan ini memiliki satu kesamaan. Mereka berupaya melindungi energi ekonomi mereka. Uang di dompet Anda mewakili waktu dan keterampilan yang Anda tukar. Sayangnya, ada pihak yang memiliki tombol ajaib untuk mengikis nilai energi ini yang kita rasakan sebagai inflasi. Untuk melawannya, orang-orang kaya menemukan penyimpan nilai, aset seperti saham, real estate, emas, atau seni, yang memungkinkan mereka menyimpan energi ekonomi mereka lebih efisien. Ini adalah alasan dibalik tingginya premium pada aset-aset tersebut. Nilai intrinsiknya mungkin tidak sebanding, tetapi kemampuannya untuk menyimpan dan mempertahankan nilai membuatnya sangat diinginkan. Pada akhirnya, pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan Amerika adalah cermin dari pertanyaan yang lebih besar, siapa yang mengendalikan nilai dari waktu dan energi Anda? Apakah itu bank sentral, trinitas pengelola aset, atau pihak-pihak lain yang memegang kendali atas aset-aset berharga? Dan yang lebih penting lagi, apa yang dapat Anda lakukan untuk mengambil kembali kendali atas energi ekonomi Anda sendiri? Pikirkanlah. Dan mungkin Anda akan menemukan jawaban yang akan mengubah cara Anda melihat dunia.